Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Samson Scan di sini ya. Cuman untuk video kali ini mungkin agak berbeda ya, nggak ada anjingnya sama sekali. Karena pada hari ini ya, saya kedatangan tamu agung. Tamu agung. Nah, buat teman-teman yang akhirnya bisa lihat video Samson, khususnya lihat iklan di videonya Samson. Nah, ini adalah Mas Arif ya. Mas Arif ini yang dulu memaksa saya untuk, Kang, video ini di monetize ya, dimonetize aja biar jadi duit. Dulu saya nggak mau ya kan, nggak mau mungkin karena belum ngerasain AdSense mungkin ya. Jadi nggak mau itu karena saya pikir ribet, karena beberapa teman bilang ribet-ribet itu. Tapi karena bantuan Mas Arif akhirnya terrealisasi, sekarang sudah di AdSense ya. Ini berkat jasanya Mas Arif ya. Jadi teman-teman mesti tahu, orang di balik YouTube-nya Samson ya Mas Arif ini. Saya toh karena netizen tuh ya. Hai netizen. Gitu ya. Jadi untuk hari ini ya, tanpa janjian nih sebenarnya, tanpa janjian Mas Arif datang ke tempat saya sama istrinya tercinta itu ya. Istrinya maunya out of frame katanya, ya tidak apa-apa ya. Oke. Nah, hari ini saya pikir akan jadi konten yang ya mungkin bermanfaat lah ya, bermanfaat. Walaupun tidak ada hubungannya dengan Samson, walaupun tidak ada hubungannya dengan Lala ya. Tapi kali ini saya pengen video ini diabadikan gitu loh, ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin kebetulan lihat ini terus, oh iya ya kok kayak aku ya, gitu bisa bermanfaat ya. Bukankah video Samson harusnya bermanfaat ya? Oke, jadi gini, Mas Arif itu sudah beberapa kali curhat ke saya tentang begini nih. Mas Arif kan juga punya channel ya. Channelnya apa, Mas? Loyalis Pitu. Nah, Loyalis Pitu nanti tak tulis di deskripsi ya. Loyalis Pitu kalau mau penasaran kontennya apa sih, nanti bisa dilihat. Oke. Nah, padahal sudah punya konten ya. Terus YouTube-nya Samson juga yang ngegulkan beliau. Nah, tapi kadang-kadang itu masih suka buntu tentang konten apa yang harus dibikin, seperti itu. Dan curhat ke saya. Nah, hari ini saya tidak memberi solusi, tidak. Saya bukan expert ya, bukan expert. Nah, saya bukan expert yang layak untuk memberikan, harusnya begini, harusnya A dulu sebelum B. Nah, saya tidak punya kapasitas untuk hal itu. Yang saya lakukan hari ini adalah sharing ya. Sharing tentang apa sih yang saya lakukan, yang saya jalankan selaku kalau saya dibilang konten kreator itu kayaknya terlalu keren. Enggak. Dibilang YouTuber juga saya terlalu kecil. Karena buat saya istilah YouTuber itu adalah orang-orang yang benar-benar niat bikin videonya dari konsep begini, dari ngeditnya juga beneran, ada efek-efeknya, itu YouTuber. Kalau saya bukan YouTuber. Saya hanya sekedar orang yang pengen punya videonya anak-anak saya ya, video anjing-anjing saya yang saya abadikan. Kalau HP kan terbatas sekali itu memorinya, kalau di YouTube mungkin enggak ya. Jadi niat saya hanya mengabadikan itu, kemudian suatu jika mereka nanti masanya sudah lewat, sudah tidak ada lagi, kalau pas kangen saya bisa lihat video mereka gitu loh. Lah kok kebetulan video-video saya itu disukai teman-teman, ya itu kan bonus dari yang di atas gitu. Thank you, gitu ya. Oke, yang pertama tadi Mas Arif bilang tentang apa tadi Mas? Bisa nanti kalau saya yang bilang dikira rekayasa. Lo sebenarnya mau marah ini. Oh, mau marah, mogok. Mau marah, soalnya lo kan kok pendapatan hanya segini, ini gimana? Yuk bikin yang lucu-lucu nih. Oh, pendapatan dari Samson Scan ya. Oke, stop.
Nah, ngopi dulu. Biar semakin panas ya. Iki gak ono endorse yang ya Kang ya. Tidak ada. Jadi begini teman-teman. Pertanyaan yang bagus. Begini. Mas Arif ini walaupun sudah mengegulkan saya ya. Sudah mengegulkan YouTube-nya Samson, tapi masih tetap memantau. Karena jujur, password email dulu saya serahkan ke Mas Arif supaya diurusi. Mungkin di situ Mas Arif bisa lihat kok pendapatannya cuma segini. Padahal subscribernya sudah 50k lebih. Nah, dari beberapa komen khususnya waktu saya live itu ada teman-teman yang nanya gajinya Samson berapa gitu. Nah, saya jelaskan menurut kacamata saya ya. Jadi begini. Kalau misalnya subscribernya Samson, saya bilangnya subbreaker ya. Subbreakernya Samson itu 50 ribu, itu 50 ribu ya, 50 kali 50 ribu itu kalau misalnya nonton semua, wow bagus. Akan lebih bagus lagi ketika yang nonton itu ketemu iklan dan iklannya dilihat semua, itu bagus. Tapi sayangnya tidak begitu. Ada beberapa teman yang bilang kalau upload video jangan keseringan, nanti yang nonton sedikit. Saya tidak pernah pedulikan itu karena niatnya dari awal tadi nyimpen video saya sendiri. Nah, untuk masalah AdSense yang masuk ke Samson Slide itu tidak banyak teman-teman. Walaupun 50k ya. Nih tak cerita ini. 50k subbreakernya. Tapi video yang ditonton itu teman-teman yang nonton itu paling banyak berapa ya dalam satu minggu itu. Kalau yang pas bagus, yang pas Lala diserang itu naik dikit-dikit lah. Anggap saja kita lebay-lebayin ya, karena jarang. Sehari, 2 hari, 3 hari, 10k misalnya yang nonton. Padahal belum pernah. Pernah tapi video yang lama ya. Misalnya nih saya upload video dalam 3 hari sudah 10k misalnya. Dan hanya di situ saja. Pertanyaannya yang 40k kemana? Nah itu. Jadi jumlah subbreaker itu belum tentu duitnya banyak, belum tentu. Itu 10k yang nonton, yang 40 kemana kita lupakan dulu. Kita bahas yang 10k ini ya. 10k ini saja yang nonton juga kadang-kadang skip iklan. Saya nggak nyalahin karena kadang-kadang saya juga melakukan itu. Misalnya nih, saya kan lagi belajar RU, saya punya satu channel yang saya ikuti terus, dan kalau ada iklannya bener-bener saya lihat sampai selesai gitu. Tapi pas saya lihat video yang lain gitu, lagi cari info nih, ada iklan saya skip. Nah biasanya itu kebiasaan, habit ya. Nah tapi alangkah sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman yang mengaku sayang sama Samson tapi kok skip iklan. Oh itu kan bikin saya sedih sama tadi, sedih. Nah sudah. Saya adalah orang yang tidak mempedulikan hal itu. Hal yang dipedulikan Mas Arif tadi itu kenapa pendapatannya cuma segini? Bagaimana videomu, gimana? Apakah kita perlu bikin video yang khusus, yang lucu atau yang apa biar lucu, yang drama, biar naik lagi gitu kan? Indonesia kan, nah 262 itu kalau tidak ada dramanya, kalau tidak ada sinetronnya tidak laku, followernya hilang bos. Oh gitu ya. Nanti pendapatannya gimana? Untung sekali saya tidak punya TV ya. Jadi saya tidak tahu sinetron yang drama-drama itu, saya tidak tahu. Menurut informasi Mas Arif yang terjadi di luar sana, harus ada apa tadi? Drama. Harus ada pokoknya drama yang bikin nangis. Oh, yang bikin nangis. Yang lucu-lucu. Nah, itu. Untungnya saya tidak punya TV dan jawaban saya ternyata sedikit mengecewakan Mas Arif. Kenapa? Karena saya justru tidak mengikuti aliran itu, teman-teman. Nih, kalau teman-teman pengen tahu seperti apa sih ayahnya Samson itu sebagai seorang, kok saya mau ngomong ke daerah, konten kreator, sebagai YouTuber, Jadi gini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mungkin juga sedang berjuang untuk mengembangkan channelnya ya. Yang pertama, ini saya mulai berpesan nih. Pertama, ya agak-agak menasehati lah ya. Ya bukan menasihati, sharing tentang apa yang saya rasakan. Jadi begini, saya tidak pernah mempedulikan banyak atau sedikitnya subbreaker. Itu yang pertama. Ya memang senang kalau subbreakernya banyak, tapi setelah mengetahui kenyataan bahwa subbreaker juga
tidak membuat AdSense-nya nambah ya. Benar. Karena skip iklan itu tadi yang tadi saya sampaikan. Saya sudah meninggalkan itu. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah yang pertama tadi upload video sendiri. Yang kedua untuk teman-teman yang benar-benar mencintai Samsung Scan. Saya merasa terbeban ketika di WA atau di komen ada Samsung Scan bikin video baru lagi kapan. Nah itu saya melayani atau ngopeni hati teman-teman yang rindu Samsung itu ya, tanpa pernah mempedulikan yang ketiga, nambah subscriber enggak, nambah viewer enggak, gaji 2 bulan nggak dibayar sama YouTube karena kuotanya nggak tembus ke angka itu. Jadi gini, AdSense itu akan dikirimkan ke rekening saya, sudah disetting. Buka-bukaan aja nih, Samsung itu tempatnya kejujuran ya Mas ya. Iya. Setiap 1.300.000 yang ada akan masuk ke rekening saya. Kalau enggak sampai ya, karena iklan-iklan yang di skip tadi tidak membuat 1.300.000 itu terkumpul, ya tidak disetorkan ke saya. Bayangin 2 bulan YouTube tidak setor ke saya, berarti tidak ada rupiahnya. Betul? Iya. Betul. Lah cuma kan kudune nganu Kang. Sekarang kalau lihat gini, operasionalnya dari mana? Nah sebentar, Kan gitu. itu kan lebih mendetil. Nanti kita bahas. Ini panjang. Panjang. Mumpung kita bisa bikin video panjang Ya. ya. Nah, gitu. Jadi sampai mana tadi? Sampai video panjang. Bukan toh. Sampai subscriber. Saya tidak pernah mempedulikan itu ya. 2 bulan tidak disetori sama YouTube pun tidak masalah. Jadi yang saya pedulikan yang pertama adalah ngopeni konco-konco tadi ya, karena saya berpikir begini. Nah ini nih, bertambahnya jumlah subscriber atau tidak, videonya ditonton atau tidak, terus didatangi teman-teman yang akan jadi pecinta Samsung sejati atau tidak, itu sepenuhnya saya serahkan pada yang di atas lagi gitu. Jadi teman-teman jangan kemerungsung mikir aku kalau bikin konten gini nanti laku dah ya, kalau bikin begini nanti bisa seperti yang itu. Jangan diracuni dengan pikiran-pikiran seperti itu. Jadi sorry ini buat youtuber senior, bukan sekaligus buat konten kreator yang lebih senior. Saya bukan ngajari, bukan menggurui. Ini hanya sekedar sharing kelas bawah saja ya. Jadi kalau jenengan mungkin tidak berkenan dengan apa yang saya katakan, wah kamu siapa, itu berapa, ya di skip saja. Oke, monggo silakan lewat dulu, karena ini buat yang adik-adik yang masih sama-sama berjuangnya seperti saya ya. Yang pertama mindset dulu. Mindset. Oke, mindset. Yang tadi saya bilang tadi loh, di obrolan tadi loh. Saya itu manut karepe Gusti. Jadi Tuhan maunya seperti apa saya manut. Gitu. Jadi mau ditambahin jumlahnya, saya terima kasih. Enggak ditambahin pun ya enggak apa-apa. Gitu loh. Karena kan tugasnya mungkin banyak sekali kepala-kepala yang harus diberkati di luar sana, bukan cuma saya. Betul? Saat ini saya dikasih berkat nih. Terus kemudian 1-2 hari kok tidak dapat berkat, ya tidak apa-apa. Mungkin Tuhan sedang memberkati teman-teman kita yang lain. Jangan arogan, ya. Dan dunia bukan punyamu sendiri. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua itu apa ya tadi? Lupa saya. Yang pertama Tuhan, yang kedua tentang konten. Jangan pernah berpikir mau bikin yang begini. Lakukan saja. Yang penting punya konten, ya. Yang penting teman-teman punya sesuatu yang mau disampaikan ke teman-teman. Asal itu positif, saya yakin suatu saat pasti ada yang nyantol. Gitu. Samsung itu bikin YouTube-nya itu tahun berapa Mas Arif? Masih ingat nggak? Aku lupa. Yang jelas yang aku tengok waktu yang di scale up itu kan yang sampai ke Metro TV. Nah, padahal yang lama-lama masih. Dan baru bisa jadi rezeki di tahun kemarin ya. Nah itu berapa tahun kami menunggu? Ya tidak nunggu karena saya tidak berusaha untuk menjadikan itu uang. Cuman begini, yang pertama tadi apa? Manut karepe Gusti. Yang kedua kalau memang ada konten bikin saja, jangan pernah ragu-ragu. Ya saya kalau bikin konten tidak pernah yang namanya tak konsep dulu. Tidak. Seperti teman-teman lihat yang di video-video Samsung itu apa adanya. Ambil HP. Halo teman-teman, selamat pagi, ketemu lagi dengan Samsung Ken. Hari ini saya mau membahas langsung tanpa intro. Kenapa? Karena saya ingin menginformasikan ke teman-teman itu langsung, gitu loh. Walaupun kadang-kadang saya juga nakalnya maksudnya tak panjangin dikit,
yang bisa dipotong. Misalnya nih saya jalan dari dalam keluar itu kan bisa dipotong. Tapi saya kadang-kadang tak biarin aja tanpa editan biar panjang durasinya. Maksudnya gitu. Ya. Jadi santai saja. Kembali lagi rezeki itu yang pertama tidak pernah akan salah alamat. Kalau Tuhan sudah mau kasih niat kasih kita rezeki, wes toh. Mau menggok berapa kali tikungan pun nanti sampainya ke teman-teman juga. Gitu. Ya, itu dulu. Karena saya lupa yang mau saya sampaikan apa. Dari apa yang saya sampaikan mungkin Mas Arif bisa meresponi gitu. Meresponi. Kan gini kan. Kan oke, sekarang kita kan kalau kita berbicara masalah area Tuhan, oke lah. Gitu ya. Cuma kan kita realistis sebagai manusia kalau kita nggak nurutin apa kata netizen ya. Betul. Netizen. Ya, kalau netizen saya nggak tanya, Mas. Soalnya kan lingkupnya ya udah tersegmen gitu. Kalau kita mau kalau ndak baru memulai kayak kemarin ya. Kemarin kan yang memang yang video yang paling viral kan kayak yang lucu, yang apa. Sekarang kok lebih ke serius gitu loh. Ini kok banyak yang tanya juga. Kok monoton ini gimana? Kok enggak ada lucunya? Gitu. Oke. Kok enggak ada dramanya? Oke. Pertama, enggak ada lucunya. Dulu ada video-video lucu, video-video pendek. Kenapa sekarang lebih ke serius-serius? Sebenarnya tidak. Kalau saya berpikir tentang sebuah konsep, saya pasti akan tersiksa dengan hal itu. Ya, yang jenengan sebutkan tadi itu pasti sangat menyiksa saya. Tapi kenapa saya tetap santai? Ya itu tadi, karena saya hanya sekedar gawe video, ya bikin video, wah teman-teman pasti suka nih, dan saya upload, sudah itu saja. Terbukti, teman-teman ingat gak waktu saya masih awal-awal latihan RU? Banyak teman-teman yang senang karena di situ ada Samsonnya. Terus ada lagi yang komen bahwa kok mainan RU terus, Samsonnya mana gitu. Saya tidak pernah pusing dengan hal itu karena ya hidup itu ada dinamikanya. Terbukti teman-teman lihat videonya Samson yang dari video lucu terus latihan RU ada ketapel segala. Karena saya pikir begini, ini kontennya ini channel Samson, bukan tentang anjing loh, jangan salah ya, bukan tentang anjing. Catatan tapi ya, bukan tentang anjing saja. Ya. Channel Samson Clan yang teman-teman mudah-mudahan sudah subrek ya. Mudah-mudahan sudah subrek, sudah subscribe. Channel yang jenengan subscribe ini adalah channel yang mengangkat atau mengupload kegiatan seputar Samson Clan. Samson Clan itu sebenarnya apa? Sebuah sanggar anak-anak berkebutuhan khusus yang melibatkan 6 ekor anjing. Itu yang dicatat. Jadi ini beda dengan channel-channel seperti Sparta, channel-channel seperti Spike, beda. Ya, itulah kenapa teman-teman lihat perbedaannya jelas sekali. Ini bukan tentang mereka, tapi tentang kita semua. Bahkan kadang-kadang saya nanti akan membahas tentang teman-temannya Samson Clan seperti apa. Bahkan nanti pindah rumah pun juga saya bikin konten. Lah asunnya di anjingnya mana kok malah bangunan-bangunan reruntuhan. Ya itulah Samson Clan, kegiatannya semua yang berhubungan dengan Samson Clan. Gitu mah. Jadi enggak harus drama, apalagi drama. Enggak ada drama. Settingan. Enggak ada settingan. Misalnya pun cerita kami membuat teman-teman menangis, itu karena apa adanya. Enggak disetting. Ya sesuatu yang saya sampaikan membuat teman-teman benci itu bukan karena saya sedang membangun sebuah manajemen konflik atau enggak, itu karena ya kami apa adanya. Gitu Mas Arif. Enggak takut Mas kalau umpama enggak ada pemasukan atau yang lain kan emang ini masuknya ke ranah rohani loh. Enggak apa-apa nih tak bahas nih. Enggak apa-apa bahas. Tentang apa tadi biar teman-teman dengar lagi, tak ulangi. Enggak takut dapat adsense-nya. Apakah ayah enggak takut kehilangan pemasukan? Terus ini nanti kalau seperti kemarin tuh Lala masuk rumah sakit, kan butuh biaya tuh. Adsense enggak ada. Gimana? Misalnya itu terjadi ya. Dan saya mau ceritakan sekali lagi nih tentang Lala aja. Contoh yang paling dekat dan paling jelas. Teman-teman, saya ini pengacara, ya. Saya ini ganteng-ganteng begini, saya pengacara loh. Pengangguran banyak acara gitu ya. Orang-orang lihatnya saya mungkin nganggur karena tidak pernah keluar rumah. Tapi saya adalah seseorang yang selalu membuat sesuatu atau bikin sesuatu yang bisa dijual itu di rumah.
gitu ya. Jadi tidak apa-apa kalau orang bilang saya pengangguran, tidak masalah. Teman-teman kan lihat sendiri, saya bikin ketapel, saya bikin kerajinan. Nah itu. Tapi misalnya nih, apakah kerajinan itu mengcover kami semua, mengcover kebutuhan kami? Jawabannya secara hitam di atas putih tidak. Karena tidak setiap hari orang beli ketapel, tidak setiap hari orang pesan kerajinan, tidak tiap hari orang latihin anjing, gitu. Karena saya pelatih anjing yang dipanggil door-to-door. Dari ketiga hal itu dibilang bisa dikatakan saya tidak ada jagan per bulan, betul? Betul. Tapi pertanyaannya kenapa saya bisa survive sampai hari ini? Itu. Adsen tidak nyanda 1 juta sekian. Adsen kadang macet, mentol ya toh? Ya toh? Karena kan itu kan ndak kita ndak apa namanya kadang kan jadi dilema untuk konten kreator. Kadang kan waduh kalau ndak bikin konten ini view-nya nggak naik. Nah kayak gitu loh menyikapi kadang kan konten kreator. Karena memang orientasi awalnya sudah beda. Oh gitu. Iya, kalau saya tidak murni ke aku mau jadi konten kreator, enggak, gitu loh. Saya mau jadi YouTuber, enggak. Tapi kebetulan yang saya lakukan akhir-akhir ini atas bantuan Mas Arif itu akhirnya memaksa saya jadi melakukan kegiatan seorang YouTuber itu kayak apa, melakukan kegiatan seorang konten kreator itu seperti apa. Tapi kan saya juga punya kesibukan yang lain, gitu ya kan? Ya apapun itulah, apapun itu. Pertanyaan Mas Arif tadi itu tidak mengcover piye carane, gitu kan? Makanya saya bilang tadi ini sudah ranahnya ke rohani. Saya adalah orang yang hidupnya itu bener-bener gandul Gusti, teman-teman. Jadi bergantung pada kemurahan Tuhan, gitu ya. Dikasih rezeki disyukuri, enggak enggak apa-apa, gitu. Jadi begini. Dari YouTube walaupun sedikit lumayan bisa buat bayar air dan listrik, ya bisa buat bayar air dan listrik. Dari jualan ketapel nggak langsung hilang, teman-teman tahu sendiri kan, ketapel Samson itu mahal, nggak ada yang murah. Dan yang membuat sebuah ketapel, derajatnya ketapel, ya sebuah ketapel bisa dibeli orang dengan harga segitu. Sekedar informasi, saya jual ketapel itu paling murah 800.000, paling mahal 2 juta. Okay. Dan jika itu terbeli, itu pun saya pikir juga karena kemurahan Tuhan. Mana ada orang beli ketapel segitu? 800.000 untuk sebuah ketapel, 2 juta untuk sebuah ketapel. Itu saya benar-benar menganggap bahwa itu kirimannya Tuhan buat memelihara Samson's Clan. Itu. Jadi jawabannya kenapa kami masih bisa survive? Karena Tuhan itu selalu memelihara kami melalui berbagai macam cara yang tidak kita duga. Contoh nih yang sering terjadi. Gidik. Ya lu, Mas, ini kan masih COVID, Mas. Saya boleh main ke Samson enggak? Oh boleh dong, boleh. Mas Arif aja boleh, ya toh? Tapi nanti dulu, asal Anda mau saya tes 14 hari di luar pagar dulu untuk menentukan, untuk mengetahui Anda tidak kena COVID, gitu. Ya, bercanda ada. Asal jenengan jujur pada dirinya sendiri, aku bebas, aku sehat, monggo silahkan main. Nah, terus teman-teman seneng kan main sama Samson. Tahu-tahu pulangnya, sedih Mas, aku harus pulang, masih pengen di sini. Ini Mas, sekedar buat jajan Samson ya. Saya mikir, enggak usah, mau cuma segini. Nah gitu. Yang sering terjadi itu gitu. Amplop buat Samson's Clan. Tak kantongi dewe ndak? Tak makan sendiri ndak? No. Kalau teman-teman bilang ini buat Samson ya, ada tabungan sendiri buat Samson. Gitu. Kalau Mas, ini buat rokoknya Mas Widi. Yo tak pede we Samson ndak dapat. Itu loh cara Tuhan memelihara kami selama ini. Kita itu diberkati dengan banyak hal. Dan teman-teman ingat, berkat itu tidak melulu tentang uang, tapi tentang teman. Ya, saya diberkati Tuhan melalui hadirnya seorang Mas Arif di lingkaran Samson's Clan. Terbukti kan, ini berkat buat kami. Terus kemudahan yang biasanya saya diangel-angel, tapi kok ini digampangkan ya, itu berkat juga. Gitu ya. Wah ini malah melebar. Tak kembalikan lagi sebentar. Tak kerucutkan lagi ke teman-teman yang sedang berjuang. Oke. Ya. Orang usah mikir ribet-ribet tentang kontennya nanti laku atau enggak. Sekali lagi jangan. Jangan sudah punya sesuatu, dilihat lagi. Baik menurut Anda, belum tentu baik untuk orang lain. Nggak usah pedulikan. Asal itu baik, ya, nggak menyinggung orang lain, terus tidak menimbulkan perpecahan,
monggo langsung unggah saja. Karena nanti alam yang akan melihatnya. Wah, ini apik iki. Dan sang pencipta lah yang nanti akan mengirimkan penonton-penonton setia buat teman-teman. Jadi sabar. Waktu Tuhan bukan waktu kita, ngoten lho, Mas. Ada lagi. Kan biasanya kan kalau gini udah jalan nih, kayak Samson kan, pasti ada yang aku kadang juga judeg ya, judeg itu bahasa judeg itu bahasa Indonesianya apa ya? Judeg apa? Begah. Begah ki bahasa Jawa nelek. Udah bahasa anu. Gue lagi begah nih. Ya. Gue lagi begah nih. Anjay gitu ya. Apa? Begah karena apa, Mas Ali? Kan karena komen netizen kan kayak gitu. Mas kok kadang ada yang kasar. Itu kan kadang lo kok videonya ngene-ngene tok toh. Gitu. Manajemennya seperti itu loh kan. Kita kan ciut. Kita mau bikin konten yang apa namanya? Mau mengikuti apa kata netizen yang sedang ya kalau ndak kok kita kok tertekan bully nah kayak gitu bully ya seperti itu menyikapinya gimana? Begini, awalnya saya itu orang yang tidak betah dengan bulian. Ketika diomongin tidak enak, saya akan membalasnya dengan 2 kali lebih tidak enak gitu. Tapi ternyata itu hanya buang-buang energi, percuma buang-buang energi. Jadi gini, misalnya nih, kita bikin konten tapi kok kita pikir tidak seperti yang itu ya, yang sedang laku itu yang seperti ini, prank-prankan atau gimana. Nah, kenapa Samson Clan tidak pernah melakukan itu? Karena gini, dari awal tujuannya Samson Clan muncul ke teman-teman itu dengan membawa sebuah tugas, mengenalkan pada masyarakat umum bahwa seekor pitbull itu tidak segarang atau tidak sebuas yang teman-teman kira gitu loh ya. Terlepas dari berbagai macam kejadian yang terjadi di Samson kan, nilai-nilai itu tetap tak bawa. Pitbull itu sebenarnya baik, pitbull itu sebenarnya friendly gitu loh, itu masih dibawa terus. Nah, termasuk akhirnya teman-teman tahu bagaimana saya membentuk mereka ya. Tidak ada yang namanya dimanusiakan, walaupun saya sayang sama mereka itu seperti anggota keluarga. Saya membentuk mereka dengan sangat keras, itu ya, sehingga teman-teman tahu. Bahkan ada di beberapa video saya tampal beneran, apa adanya. Tidak takut dibully. Nah, sayang sama hewan. Nah, saya pasti menyikapinya begini. Saya pasti sudah siapkan jawaban. Di kacamata Samson Clan itu menyayangi anjing itu tidak harus dengan memanusiakannya. Percaya deh, ketika teman-teman memanusiakan anjing itu sebenarnya penghinaan buat anjing itu sendiri. Kok bisa? Yo. Ya gimana ya? Yang laku kan yang lucu-lucu. Enggak, memanusiakan anjing kan gitu kan. Yang laku seperti itu. Kan yang sopan-sopan, yang gitu. Lah bisa enggak Samson kira-kira ngikuti itu misalnya? Kan lucu tuh, pitbull sangar dikasih baju atau mungkin dibikinin video-video drama yang sedang apa gitu kan. Bisa enggak? Bisa banget. Cuma hati kecil saya bilang ini bukan Samson deh gitu. Jadi saya tetap bertahan pada Samson Clan yang apa adanya. Nah nanti ditinggal subbreaker lo, viewer lo. Subbreaker sekarang enggak ngaruh. Benar viewernya. Nanti enggak ada yang nonton lo. Kembali pasal 1. Enggak apa-apa, kembali ke awal karena saya bikin video untuk dokumentasi saya sendiri supaya kalau nanti kangen sama anak-anak bisa lihat videonya. Terus yang kedua, saya bikin video itu untuk teman-teman yang bener-bener kenal, bener-bener mencintai Samson Clan dan sorry. Yang biasanya yang komen-komen agak gimana gitu, saya sudah tahu mereka bukan orang-orang yang paham Samson. Jadi daripada saya respon mending tak baca terus keluar sini tanpa harus keluar di sini atau ke sini. Jadi dilihat saja dan sudah buang. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan ya, kalau bisa disimpulkan kan gini, yang pertama itu Tuhan, yang kedua kita bikin aja dan kita percaya pada diri kita sendiri. Betul. Sorry, ada yang lupa tadi ternyata. Dan ingatnya sekarang Mas, bikin konten, jadilah dirimu sendiri, ya, jadilah dirimu sendiri. Karena begini. Kita terlalu sibuk yang sedang laku itu begini-begini sehingga mempengaruhi keoriginalitasan kita. Bener enggak ngomongnya?
Ya pokoknya kita jadi ndak orisinil. Karena itu loh. Jadi sudah jadilah dirimu sendiri. Kalau memang itu bagus, nanti ada saja deh. Wes itu aja. Apalagi Mas Arif? Yang ketiga. Yang ketiga pokoknya itu apa ya? Kalau yang aku lihat ya, karena sebelum ini itu sudah bicara, udah ngobrol kita ya, udah ngobrol lebih dari 1 jam lebih lah, sampai geleng-geleng gitu loh, sampai ndak nyangka loh, iki kan ndak nyambung kan. Ini ada nanti bisa dilihat nanti ya, tayang kapan yang Lala nganu kan ini kan, ya ta? Seperti itu. Lah aku rasanya nyetengi sing di atas, yang di atas timbul begini, aku rasanya nyetengi loh. Aku tak setting ke. Oh siap. Nah, nanti di sini ada nih, di sini nanti ada. Nanti ada. Yang kayak YouTuber itu loh. Sampai kan belum ada. Nanti diklik di sini kan gitu. Lah, yang seperti itu kan kadang kan, loh, ini Lala, kalau ini dipecah, kadang kan gini. Yang ketiga kan seperti tadi ya, idealis ya. Kita punya rule sendiri. Oke, kita kalau berbicara tentang AdSense dan lain-lain, kita nggak munafik, ya kan? Kalau seperti itu jelas jalannya masih ada, bukan hanya AdSense atau yang lain-lain, tapi kita nggak lupa rule. Itu yang catatan yang ketiga yang kita tangkap ya. Karena soalnya kan gini, kalau semisal banyak konten kreator yang laku ini, dia jualnya drama terus. Kita mengingkari apa ya? Hati nurani kita sebagai tujuan kita awal gitu. Kayak Chandra Leo kan seperti itu. Seniman, entah itu diterjun di dunia apapun, entah itu kerja profesional atau apa, dia yang bisa bertanggung jawab atas karyanya tersebut. Kalau kita, makanya kan gitu. Aku sempat ini bener-bener nggak nyangka ya kan. Ini tadi kan sebelumnya kan udah dilihatin, ini nanti ada konten konten A, loh ini kan masih bisa dikembangin kan, gini ada dramanya gini, gimana tematik ada temanya. Kok bersikukuh ndak, kok tahu-tahu dari yang A terus temanya beda lagi B. Itu kok bisa gitu loh kan. Itu nanti nggak laku. Oh gini, nah ini loh, saya tuh ya kan saya sering bilang tuh lebih baik daripada ya kan, karena pada dasarnya semua itu kabeh. Semua itu kabeh. Iya benar. Jadi gini, Mas Arif tadi bilang begini, tak tunjukin video kan yang mau saya upload tentang Lala kontrol ke klinik. Di situ saya mau wawancarai ya sedikit lah, chat interview dikit sama driver. Drivernya itu saya bilang, Pak, jenengan kan seorang muslim. Ini spoiler ya kayaknya. Nanti bisa ditonton di sini ya. Terus spoiler. Terus begini. Oke. Saya tanya sama Mas Arif, ini kan pembahasannya tentang sedikit menyentuh agama nih. Kira-kira saya langsung minta pendapat beliau. Kira-kira pantas enggak di upload, karena Samsung kan jarang ya membahas itu. Kemudian istri Mas Arif bilang, "Enggak apa-apa, itu ringan. Naikin aja." Oke ya, di situ. Tapi Mas Arif lihatnya begini, loh ini video sebenarnya bisa dijadikan segmen. Nah segmen ini nih, Mas Arif pengennya dibikin video tentang dibikin video tentang yang Samson si Lala kan mau pergi nih. Terus Samson pura-puranya lagi nonton HP dalam keadaan sedih. Wah ini Lala begini-begini. Nah bagus. Nah itu yang laku, mungkin akan laku. Cuman saya bilang tidak gitu. Lah kenapa kok tidak? Begini, Samson sekali itu no drama-drama settingan. Nggak, kalau memang bikin teman-teman sedih karena memang keadaannya seperti itu. Ya. Dan lagi nanti akan berbenturan dengan yang sering saya sampaikan ke teman-teman, jangan manusiakan anjing. Ya, itu. Karena ya mungkin ya, karena Samson enggak pernah ngomong sama saya sih. Apakah dia punya rasa sedih beneran ke Lala atau enggak? Karena kalau dari kacamata saya sebagai seorang dog trainer, saya juga malu loh bilang dog trainer. Ya orang yang bisa ngajari anjing duduk gitu aja lah. Sepertinya itu hal yang terlalu lebay jika saya bikinkan video seperti itu. Kembali lagi ke dasarnya Samson itu bikin video apa? Tentang sebuah kejujuran, sebuah kisah, mau manis dan pahit, apapun yang terjadi di sini tak bagi ke teman-teman.
pure apa adanya. Pure apa adanya. Keseharian. Kesehariannya. Apa tadi Mbak bilangnya? Daily vlog. Makanya teman-teman akan lihat nanti di videonya Samson itu ada beberapa hal. Ada yang video pendek tentang Samson membeli odol lah, itu nanti ada sendiri. Terus yang saya latihan erhu sampai keringetan nggak jadi itu ada juga. Terus yang saya ngomong seadanya, halo teman-teman ketemu lagi ini Samson lagi begini, itu juga ada. Jadi macam-macam nano ya. Tidak melulu itu saja karena begini. Buat saya begini. Ada seorang teman yang bilang, "Mas, sekali-sekali bikin video outdoor." Pengen enggak saya bikin outdoor di pantai, di sungai, di hutan gitu kan, ada hutan. Pengen, tapi mentok lagi ke saya itu paling enggak bisa ketika saya keluar bikin video seneng-seneng sama Samson, tapi yang lain yang ada di rumah itu nungguin Samson lagi apa ya, saya enggak bisa. Saya pengennya kalau mau keluar, mereka keluar bareng semuanya. Saya bawa tim sehingga bisa menghandle anak-anak. Semuanya keluar. Butuh mobil enggak? Butuh. Nah, saya enggak punya mobil dan Grab yang mau disewa untuk membawa mereka semua. Enggak semuanya mau. Bahkan enggak ada kalau kita bawa semua, enggak ada yang mau. Itu kendalanya. Jadi pengen enggak saya bikin? Pengen. Makanya teman-teman doakan saya. Doakan. Ya. Supaya jangan skip iklan supaya walaupun jelek, walaupun ebrek-ebrek, yang penting Samson bisa punya mobil sendiri. Tujuannya apa sih? Supaya bisa bawa mereka semua bikin konten di luar area seperti yang teman-teman inginkan. Lah teman-teman pengennya begitu tapi iklannya di skip, saya yang repot. Gitu loh. Ya enggak? Lah kembali lagi, tadi saya bilang sama Sarip, Samson Clan, my place, my rule. Bagaimana saya bikin video, bagaimana saya bikin konten tentang videonya Samson itu ya selalu saya kembalikan ke garis awalnya dulu. Cita-citanya Samson itu apa? Gitu. Jadi enggak melenceng ke enggak melenceng ke prank, enggak melenceng ke sana-sana. Makanya ada beberapa teman yang minta saya bikin prank, saya enggak pernah turuti. Gitu. Kan? Nah, kembali lagi Mas Arif tadi tanya. Nah, tuh. Lah, ke trending. Itu jadi duit loh, Kang. Sing payu kuwi lho. Bukannya saya sombong. Lu saya ini walaupun miskin harus sombong. Gitu ya. Biar miskin tetap sombong. Jadi gini. Udah kembali lagi ke rezeki itu yang ngatur Tuhan, ya. Walaupun orang-orang bilang kira payu loh, nyatanya kita masih bisa survive dengan video-video itu. Gitu. Banyuku Mas, listrikku Mas, sing bayar YouTube walaupun tidak banyak. Gitu. Walaupun adalah teman-teman yang kadang-kadang, "Mas, aku habis transfer nih buat bayar listrik." Itu ada teman-teman yang sering gitu ada. Gitu. Jadi kalau dibilang cuek, dibilang pasrah, kan saya tadi sudah bilang, uripku enggak dul Gusti, Mas, Mbak. Gitu. Ikut dhuwur. Gitu. Uripku enggak dul Gusti, gitu. Ayo apalagi? Saya mau panas ini. Panas ini. Kan belum mandi. Nah, kita berdua belum mandi. Gitu. Lah soalnya kan gini kan gemes juga. Loh, ini gak tembus lagi kok mangane piye cok kan gitu loh. Stop. Untuk kali ini tak jawab. Tapi begini nih. Tak lihat ini ternyata sudah 57 menit. 57 Nah, menit. kita lihat nih. Apakah kontennya Samson yang seperti ini bicara-bicara, Mas Arif ngorek kan tentang selama ini kan cuma lihat pantatnya Samson, Mas tak mungkin Samson kan teman-teman pengen ngorek sebenarnya ayah itu seperti apa. Nah ini pertama nih konten yang nanyain tentang si manusia di balik Samson Clan. Ada saya nih. Ganteng tau. Saya belum mandi. Nah, kita coba ya. Jika memang konten seperti ini disukai teman-teman, nanti kita akan bikin pembahasan yang lain. Jadi kita stop dulu di sini. Yang lebih terkonsep daripada kelamaan tapi malah nggak ada yang nonton. Wopo yo urung adus gawe video. Nah, itu kan kalau misalnya ada komen-komen begitu kan kita bisa stop. Berarti kayak ini ora kanggurip gitu kan. Tapi ketika nanti teman-teman wah asik juga ya kalau ngobrol gini-gini. Nah, nanti tak bikin lagi. Yang terakhir tadi gimana? Jadi duit apa enggak? Ya kan sudah saya bilang. Duit, rezeki, kemudahan, teman atau apapun itu yang ngatur bersambung.